Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membahas mengenai inilah wanita yang doanya mampu tembus langit ketujuh. Simak video selengkapnya berikut ini agar mendapatkan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Kisah ini terjadi pada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Seorang wanita dengan tingkat keimanan tinggi datang menemui Rasulullah. Ia menghadapi satu kondisi yang mengharuskannya mendapatkan pencerahan dari baginda Nabi. Namun ternyata, kala itu Nabi belum bisa menjawab karena belum ada wahyu yang diturunkan Allah terkait hal itu. Jawaban Nabi tak lantas membuat si wanita menyerah. Ia berdoa dan memohon kepada Allah agar memberi jalan keluar atas permasalahan hidupnya. Ternyata doa ini langsung diijabah Allah Subhanahu wa taala. Seketika Nabi menerima wahyu surat Al-Mujadalah sehingga bisa menjawab permasalahan wanita tersebut. Siapa dia sebenarnya? Mengapa doanya dapat menembus langit ketujuh dengan demikian cepat? Nama lengkap wanita ini adalah Khawlah bin Tha'labah bin Aslam bin Farah bin Tha'labah Ghanam bin Auf. Ia merupakan istri dari Aus bin Samir bin Qais, dan dari pernikahan mereka lahir seorang putra yang diberi nama Rabi. Kisah doa Khawlah yang mampu menembus langit ini bermula ketika terjadi permasalahan antara dirinya dan sang suami. Dalam kondisi marah, sang suami kemudian mengeluarkan kalimat yang membuatnya merasa cemas dan perlu memperjelaskannya kepada Nabi. Kalimat yang dilontarkan suaminya tersebut adalah, "Bagiku engkau ini seperti punggung ibuku." Meski setelah itu suaminya berlalu pergi bersama sahabat-sahabatnya, namun tidak serta-merta membuat Khawlah melupakan perkataan tersebut begitu saja. Baginya, perkataan tersebut seperti talak dari sang suami kepada dirinya. Sepulangnya dari berkumpul dari sahabatnya, sang suami kemudian menginginkan hubungan suami istri dengan Khawlah. Namun, Khawlah menolak karena perasaannya yang begitu tidak bisa menerima atas ucapan Aus sang suami. Khawlah berkata, "Tidak, jangan. Demi yang jiwa Khawlah berada di tangannya. Engkau tidak boleh menjamahku karena engkau telah mengatakan sesuatu yang telah engkau ucapkan terhadapku, sehingga Allah dan Rasul-Nya lah yang memutuskan hukum tentang peristiwa yang menimpa kita." Setelah peristiwa tersebut, Khawlah kemudian menemui Rasulullah SAW. Ia pun menceritakan kejadian yang dialaminya kepada sang Nabi. Ia berharap Nabi memberikan pencerahan terhadap apa yang sudah dialami. Namun, ia harus kecewa. Pasalnya pada masa itu, belum ada kejadian yang dihadapi umat dan baru Khawlah yang mengalaminya. Sehingga belum turun firman Allah yang menjelaskan tentang hal ini. Rasulullah SAW bersabda, "Kami belum pernah mendapatkan perintah berkenaan urusanmu tersebut. Aku tidak melihat melainkan engkau sudah haram baginya." Ini artinya, hubungan mereka sudah tidak diperbolehkan lagi. Namun, hati kecil Khawlah pun masih bergejolak. Mengingat jika ia berpisah dengan sang suami, maka akan sulit baginya menghidupi diri dan anaknya, yaitu Rabi. Namun Rasulullah SAW tetap menjawab, "Aku tidak melihat melainkan engkau telah haram baginya." Setelah peristiwa ini, wanita tersebut terus berdoa memohon kepada Allah agar memberi petunjuk terkait permasalahannya. Kedua matanya meneteskan air mata dan perasaan menyesal. Tiada henti-hentinya ia berdoa dan terus berdoa yang kemudian dikabulkan Allah. "Ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu tentang peristiwa yang menimpa diriku." Ternyata doa ini diijabah Allah. Rasulullah SAW seketika pingsan seperti biasa saat menerima wahyu. Kemudian, setelah Rasulullah SAW sadar kembali, beliau bersabda, "Wahai Khawlah,
Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat Al-Qur'an tentang dirimu dan suamimu. Kemudian beliau membaca firman Allah dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 1-4 yang artinya, yang pertama, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang kedua adalah orang-orang yang mendihar ataupun menganggap istrinya sebagai ibunya atau menyamakan istrinya dengan ibunya. Istrinya di antara kamu padahal tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Adapun yang ketiga, orang-orang yang mendihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Adapun yang keempat, maka barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa, wajiblah atasnya memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 1-4. Setelah turun ayat ini, barulah Rasulullah SAW bisa menjelaskan perihal permasalahan yang dihadapi Khawlah. Baginda Rasulullah SAW kemudian menjelaskan kepada Khawlah tentang kafarat ataupun tebusan zihar. Nabi Muhammad SAW berkata kepada Khawlah, perintahkan kepadanya, yaitu suami Khawlah, untuk memerdekakan seorang budak. Khawlah menjawab, ya Rasulullah, dia tidak memiliki seorang budak yang bisa dia merdekakan. Rasulullah SAW berkata, jika demikian, perintahkan kepadanya untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Khawlah menjawab, demi Allah, dia adalah laki-laki yang tidak kuat melakukan puasa. Rasulullah berkata, perintahkan kepadanya memberi makan dari kurma sebanyak 60 orang miskin. Khawlah menjawab, demi Allah ya Rasulullah, dia tidak memilikinya. Kemudian Rasulullah berkata, aku bantu dengan separuhnya. Khawlah menjawab, aku bantu separuhnya yang lain wahai Rasulullah. Nabi Muhammad SAW berkata, engkau benar dan baik, maka pergilah dan sedekahkanlah kurma itu sebagai kafarah baginya. Kemudian bergaullah dengan anak pamanmu itu secara baik. Demikianlah pembahasan mengenai wanita yang doanya mampu tembus langit ke-7. Semoga dari pencerahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.